تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Wadifillah Yaudillah yang berbahagia Safidul Baik Bu Haji Nur Hayati Nur Hayati Sami kali namanya boleh dulu Nur Hayati. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kesehatan kepada kita, saudara-saudara kita, dan juga istrinya guru kita, ustaz kita, Ibu Muhammad Hatta yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidi la shifa illa shifahu shifa la yughadiru saqama. Allahumma anfa'na al-waba'a wal bala wal fakhsha wal ghada wasyadda wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat salam atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pagi yang mulia ini, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang besar, yang agung, yang pengaruhnya di jagat raya termasuk jagat maya itu luar biasa. Tidak henti-hentinya nama beliau itu disebut. Ketika seorang azan, ya kan? Azan di sini subuh. Nanti setelah barang lagi 5 menit subuh lagi. Bahkan setengah menit subuh, setengah menit subuh, setengah menit subuh. Ada yang azan terus, ada yang menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sini di subuh, yang sana apa? Zuhur, yang sana asar itu terus di dunia ini disebut begitu. Tidak ada putus-putusnya. Ya, maka sebagaimana pernah disampaikan Ustaz Muhammad Hatta, bahwasanya orang yang paling berpengaruh di dunia sebagaimana diteliti oleh Mikael. Ketika meneliti 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, maka disebutkan siapa? Nabi Muhammad SAW. 9 atau 10 tahun lagi direvisi, barangkali ada orang yang paling berpengaruh setelah itu. Tetap juga yang pertama adalah Nabi. Keumpamanya sekarang diteliti lagi, tidak akan bergeser. Gak mungkin Pak Jokowi atau Pak Prabowo menjadi nomor 1, juga nutut, ya, atau yang lain. Ya, tetaplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita aman. Amin. Baik. Dari situlah kita perlu memahami, sebelum kita mengambil suri tauladan yang kepada Nabi kita perlu memahami siapakah Nabi Muhammad itu. Dalam Al-Quran nabi-nabi yang disampaikan yang paling banyak Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi siapa?
Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa yang paling banyak tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran sekitar 5 ayat saja disebut by name. Ini yang biasanya ngerti kayak Doditan, saat kainana, mualaf gitu ya, kan sering debat dengan orang-orang Kristen. Ketika diuji siapa Muhammad dulu. Dalam Al-Quran sebagai ditulis namanya cuma 5 tempat saja. Di antaranya kemarin yang kita ngaji di Masjid Al-Ikhlas, surat apa kemarin? Surat Al-Quran. Ayo ya. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع dan seterusnya. Surat Al-Fatah ayat terakhir ayat 29. Ketika disebut nama Muhammad, sebetulnya penegasan di situ oleh Allah bahwa beliau benar-benar seorang Rasul. Muhammadun Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 40 juga dijelaskan. Siapa yang cepat bisa membaca surat 33 ayatnya 40. Maka Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ketemu? Monggo. Siapa? Coba Pak Noni. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ada artinya? Ada. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammadur Rasul. Muhammad maka Muhammadun dan tidaklah Muhammad itu illa Rasul kecuali seorang Rasul. Ditegaskan juga di situ Muhammad bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi adalah Rasul, utusan yang bisa ketemu ayat Al-Qur'annya, cepat membacanya dapat hadiah. Ketika anu tanaman Jadi apa ini? bidara. Bukan bidara. Ini pohon angkung yang kemarin buahnya dibagi di kemarin. Hebatnya ini yang sudah berbunga. Insya Allah hatinya berbunga-bunga. Ya itu pohon angkung yang sekecil saja itu ya. Kalau beli untuk pengobatan itu harganya berapa kemarin ya? 800. Berapa? 700, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Nah, itu bijinya cuma dimasukkan dalam tempat yang sedemikian ini, itu aja untuk obat stroke, itu aja berapa? 850. Ada yang 1 juta untuk obatan stroke. Kemarin ada yang sudah dapat bijinya? Ada yang belum dapat? Belum dapat di mana toh? Bisa dibawakan. Yo enggak ngaji di sana. Nah ini kalau dimasukkan dalam ini kan cuma segini saja. Segini saja berat 850. Ya Allah.
Bisa langsung diminum, bisa langsung, bisa ditumbuk, dihaluskan dulu atau dibuat jus. Ini namanya angkum. Ini dari sini ini ada yang buka, biji-bijiannya ditanam, akhirnya jadinya tumbuh seperti itu. Saya dapat dari orang yang membuka demikian, terus akhirnya mengambil, terus ditanam. Itu 850, bahkan dulu belinya 1.700.000. Akhirnya zaman pengajian saya sering tak kasih hadiah yang namanya angkong, stroh, asam urat, dan lain-lain. Boleh. Saya Ustaz asam urat soalnya. Ya wes, nanti aja dibagi aja. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesannya. Iya. Nanti kalau ada yang nggak kebagian bisa ke rumah saya. Jadi Muhammad itu ditegaskan sebagai seorang Rasul. Kini nggak apa-apa baru berbunyi. Wah dia aja. Hei, kecuali adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ada lagi di dalam surat Ali Imran 114. Ayo cepat dicari yang lain. 114. Dan dibaca. Yu'minuna bil. Ayo aku sih baca ya. Ya, boleh. Yu'minuna billahi. 114 Ali Imran. 144. Coba. Karena enggak ngantuk. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalaqta min qabli qad khalaq min qablihi rusul afa innama au kutila anqalbatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullahu syai'an wa sayajziyallahu syakirin. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Masya Allah. Penegasannya lagi, dan Muhammad itu adalah seorang Rasul. Dan telah berlalu juga Rasul-Rasul yang telah lalu. Maka kalau orang-orang Kristen mengatakan agama Rasul baru, Islam itu kan agama yang muncul terakhir. Allahnya Muhammad itu kan munculnya kan ya 571 Masehi. Kurang ajar. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul sebagaimana Rasul-Rasul yang telah lalu. Qad khalat min qabli rusul. Telah berlalu Rasul-Rasul yang dulu-dulu. Semua yang mengutus adalah Allah. Yang menciptakan dunia sesuai juga Allah. Maka misalnya Nabi Muhammad dengan Nabi Rasul yang sebelumnya, Masali wa masalul anbiya'i qabli kamathali rajulin bana baitan fajmaluhu fa ahsanuhu. Permisalanku, perumpamaanku dengan nabi-nabi yang sebelumku, para rasul sebelumnya,
Sebagaimana orang yang membangun sebuah bangunan, datang dan pergi, ganti yang bangun sampai bangunan itu bagus. Ya tuh Furnas, orang tuh mengirim bangunan kenapa? Terheran bagus kokoh. Cuma tinggal satu batu bata terakhir yang belum terpasang. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa ana hadhil lubnah, akulah batu bata terakhir. Akhirnya sempurnalah bangunan itu, Islam menjadi sempurna di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering saya bertanya, agamanya Nabi Isa apa? Islam. Enggak Kristen ya? Kalau agamanya Nabi Isa Kristen, agama Nabi Isa juga Yesus. Injil kitab suci agama Taurat kitab suci agama Islam. Semua nabi agamanya Islam. Maka kita juga disuruh beriman kepada para nabi semuanya. Kita disuruh beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya, ya kan? Jangan kalau buka di YouTube, buka Lily J, LILJ itu seorang non-Islam, mana itu Australia, seorang penyanyi yang dia bertanya kepada ChatGPT, bukan LGBT. Jadi istilahnya bertanya, jadi Mbak Google waktu maghrib desa Bandar, itu kan langsung muncul ada suaranya, iya kan? Kata waktu maghrib pukul 5:35. Oh gitu ya. Nah, ChatGPT itu otaknya dirumuskan punya IQ yang sekitar 2000, manusia yang paling 200-an. Dia tuh bisa membaca apa-apa yang ada di internet, kitab-kitab semuanya, bahasa apa semuanya, Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, buku-buku ilmiah, dia bisa baca. Ditanya tuh langsung jawab. Siapakah Muhammad itu? Apakah Isa dan Muhammad, Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Iya. Apakah pernah menyatakan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan? Tidak sama sekali. Itu hanya orang-orang gereja yang mengatakannya. Akhirnya gelombang mualaf di dunia itu luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, Muhammad itu satu, beliau adalah seorang rasul, ditegaskan dalam beberapa ayat itu, dan juga ada dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Gunur dapat hadiah dia Gunur. Berarti aja Taruh saya tak di rumahnya ya. Rumahnya mana Gunur? Ya khusus Gunur saya antar ke rumahnya. Ya saya antar di rumahnya. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau Muhammad benar-benar tergolong utusan Allah. Laminal mursalin. Gimana? Angkung sama dinahul. Beda. Kalau angkung tulisannya angkung, dinahul. Ya ada bedanya. Itu beda ya. Tapi satu famili, satu keluarga. Jangan khawatir, beda ya. Mereka kadang mirip. Ada Ustaz Supandi, ada Ustaz Supanji. Beda. Iya. Kita lanjutkan. Satu, beliau adalah seorang rasul. Yang kedua, beliau seorang hamba manusia biasa, juga lapar, juga haus, juga berkeluarga, yo nambah lemah, jalan di atas tanah, wayang sunatul asfar, juga pergi ke pasar,
juga berkeluarga, juga punya anak, bahwa saya Nabi Muhammad seorang hamba abdun, seorang hamba min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Makanya disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, ayat 23. Ayat 23. Nah, surat ayat 23. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala abdina. Jadi Nabi Muhammad disebut hamba abdina Abdullah. Ayat berapa Ustaz? 23. Kok beda? Ayo. Masa beda? Ya. Al-Baqarah ayat 23 ini wa in kuntum fi Ayo 23 apa 21? Wa in kuntum 23. Yang ada abdinanya 23. Saya tadi nurut dari ayat itu karena apa dari ayat itu. Kalau iman bisa dari ayat itu. Lapang dada aja ya. Ini ustadznya supaya nggak lupa tadi gitu. Pancasila 3 bingung sik Pak. Persatuan. Maksud saya begitu Bu tadi. Lagi loading. Sebagai hamba, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam meragukan, mimma nazzala, terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, pada hamba kami Muhammad, hamba. Selain tadi Rasul, dia juga seorang hamba, manusia biasa. Fatu bi suratin min mislih, maka datanglah satu surat dari yang semisalnya. Itu kan ditantang tuh. Orang-orang kafir ditantang sama Al-Quran supaya bisa mendatangkan satu kitab penuh semisal Al-Quran. Gak ada yang mampu. Tantangannya berubah menjadi 10 surat saja. Kalau satu Al-Quran kan berapa surat? 114 surat. Nah, tantangannya menjadi 10 surat saja karena gak ada yang mampu dan gak akan mungkin ada yang mampu. 10 surat di asli suarin min mislih, gak ada yang mampu, maka tantangannya tinggal 1 surat saja. Itu surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini baru betul ini. Betul. Masuk itu barang. Baru betul. Tadi ya itu loh, Pancasila itu tadi loh. Langsung keadilan sosial. Diurut dulu. Satu surat saja nggak bisa. Maka pernah ChatGPT ditanya sama Lili J. Hey ChatGPT, saya punya pertanyaan buat kamu. ChatGPT itu di YouTube. Cocok bahasa Inggris. Google itu. Coba dia. Aku udah paham. Terus dia menanyakan, apakah kamu bisa membuat ayat-ayat semirip yang ada di dalam Perjanjian Baru, Bible? Bisa. Contoh, ini bisa. Kalau kamu bisa
bisa nggak membuat satu ayat, satu surat yang semisal yang ada di dalam Al-Quran? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Al-Quran itu walaupun turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun, ternyata namanya wanita dan laki-laki itu tertulis di sana itu sama jumlahnya. Setan sama malaikat tertulis kalimat kata-kata setan dan malaikat jumlahnya juga. Kata-kata hari itu di dalam Al-Quran jumlahnya 365 kali seperti satu. Kata-kata syahrun, Ramadan, syahrun, bulan itu dalam Al-Quran ada 12 tempat sama dengan bulan-bulan. Ada ayat yang menjelaskan tentang Masjidil Haram. Ada juga ayat yang menjelaskan Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa? Pernah jalan-jalan ke sana belum? Kapan nanti jalan-jalan ke sana? Saya tanyakan sama Mbah Google. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina berapa mil? Masjidil Aqsa adalah 907,6 mil. 907. Satu mil berapa kilo? 10 kilo mungkin. Ayo ke sana. Berapa mil? Berapa mil tadi? Perjalanannya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang kemarin pas ada komang-komang itu ada. Jarak Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa. Jarak Mekah ke Masjidil Aqsa. Yang naik buruk gitu kan. Masjid Al-Aqsa adalah 1460,9 400. Dari sini. Nah, jarak yang ada dari kata-kata dalam Al-Quran itu tentang Masjidil Haram, terus ketemu ayat yang lain di surat Al-Isra tentang Masjidil Aqsa. Itu ada 1, 2, 3 ayat itu gang yang persis mil yang ada di sini. Loh, kan berarti ini kan susunan kata-katanya itu indah sekali, sesuai dengan ini nggak bisa ngatur. Itu loh ChatGPT sing IQ-nya 2000 itu loh, nggak bisa. Sama dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka jika kalian nggak mampu, tolonglah saudara-saudaramu, teman-temanmu, pelindung-pelindungmu untuk membuat semisal satu surat saja yang ada di dalam Al-Quran. Fa'ilam taf'alu, dan jika kalian belum bisa, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan pernah bisa. Itu jawabannya si ChatGPT kepada Lily J itu yang begitu. Nggak bisa. ChatGPT nanti jenengan buka. Lanjut. Nah, sebagai manusia biasa, beliau itu juga sebagai seorang laki-laki yang berkeluarga. Beliau sebagai seorang abun, sebagai seorang ayah normal, sebagai manusia yang lain.
Beliau juga sebagai seorang suami, ayah dari anaknya, suami dari istri. Beliau juga seorang pemimpin. Ini adalah manusia yang sempurna. Terus sebagai seorang rasul, beliau itu punya akhlak yang mulia. 4 akhlak mulia itu apa saja? Fatonah, amanah, sidik, tabligh. 4. Ini akhlak utama bagi seorang amanah. Maka beliau itu disebut sebagai seorang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Menurut maksudnya dia percaya sama kita apa enggak? Kalau menitipkan itu loh, dititipkan ke siapa? Titip. Nabi Muhammad ketika musuh-musuhnya memusuhinya, ketika beliau belum hijrah, itu orang-orang kafir pada nitipkan baju itu, harta itu ke Nabi Muhammad. Percaya. Lek nek ngarep dijadikan pemimpin itu ya gitu. Ketika diminta untuk meletakkan Hajar Aswad itu, iya kan? Maka beliau buka surbannya, diangkat Hajar Aswad di situ, dan setiap kepala suku disuruh memegang ujung surban, diangkat drill bersama-sama. Yang sebelumnya royokan, berebut, saya yang berat, hampir terjadi perang pedang. Maka kecerdasan dan juga beliau dapat dipercayanya, maka beliau letakkan itu, semuanya disuruh angkat, dan ketika sudah sampai yang meletakkan Rasulullah SAW. Maka orang-orang mengatakan Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Jangan terkecoh orang yang tampangnya besar. Jangan terkecoh orang yang pendiam. Ya. Pendiam ini artinya apa jenenge iki? Masuk buku Fafa. Apa dah buku Fafa ini apa? Lanjut. Lah karena beliau itu mempunyai akhlak yang mulia dan sebagai manusia yang sempurna, insan kamil, dan akhlaknya akhlak yang sangat mulia, disitulah beliau itu cocok, pantas, layak menjadi uswatun hasanah. Coba kalau di Muhammad bukan manusia biasa, umpamanya Muhammad bangsa malaikat, hanya enak saja kita itu mau ngeles kan enak saja. Dan nabinya dari malaikat, ya Allah, bagaimana saya bisa mengikutinya? Ya gak bisa, nabinya dari malaikat, bukan manusia biasa. Maka nabi itu dari manusia biasa, karena itu sebagai contoh. Juga lapar, juga haus, juga capek, juga ada kesulitan, ya. Makanya cocok sebagai uswatun hasanah. Baik. Terus lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena cocoknya untuk uswatun hasanah, dijelaskan di dalam surat apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat Al-Quran ayat 21. Benar-benar ada dalam pribadi Muhammad fi Rasulillah, utusan Allah kita,
uswatun suri tauladan yang terbaik. Maka ketika seorang sahabat Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Aisyah, akhlak jenengan yang mentakjubkan itu apa toh? Yang mengherankan, mentakjubkan yang luar biasa apa?" Gimana jawabnya Aisyah radhiyallahu anha? Semua perilakunya, akhlaknya mulia, semuanya mentakjubkan. Karena khuluqul Quran, karena akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran, sebagaimana Al-Quran yang berjalan. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ayat berapa itu? Lupa. Tanya betul bisa. Belum tahu. Tanyakan wa innaka la'ala surat Al-Qalam ayat 4. Ya, dan dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Makanya itu cocok sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kalau dalam Al-Quran kalimat itu ada dua tempat. Satu ayat itu tadi Al-Ahzab 21 dan surat 60 ayat 4. Uswatun 68. Surat 68. Al-Ahzab. Al-Qalam 68. Oh iya itu tadi, ini yang baru, ini baru. Yang menyebut tentang uswatun hasanah. Kalau itu kan tentang akhlak yang mulia. Tidak salah, tidak. Surat 60 ayat berapa? Surat 60. Ayat 4. Oh, yang Kalau salah dimaafkan ya Bu ya. Grogi di hadapan ibu-ibu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Gitu. Ya. Yang lain membaca, monggo. Ada ustazahnya tilawah siapa ustaz? Ini Mbak Tria, ayo baca Mbak Tria. Ayo Mbak Tria. Ayo. Ya. Monggo. Ya 60 ya 4. Panjang. panjang. Monggo. Bentar, kalau tak minum deh. Masya Allah lupa Ustaz. Ambilkan lupa. Dan ambilkan di situ Bu lagi ya Bu, ambilkan Bu. Ada di situ dulu. Itu loh Bu, tolong Mbak. Yang di bawah itu loh Mbak, ya bukan. Itu kan ada di sekitaran. Sudah ada Bu. Di bawah ya. Lupa ya. Ambilkan satu untuk Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Lupa. Surat 60 Mbak Lia. Surat 60 Mbak. Bener kok, surat 60 ayat 4. Angka 60 di pojok kiri atas ini Pak. Ayat yang 4. Tengah-tengah. Mbak Emi, tolong Mbak Emi. Mbak Emi. Mbak Emi, air tolong. كانت لكم أسوة حسنة في
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقرنا Dikasih pinjam kacamatanya Mbak semua. Ini loh kacamatanya. Alhamdulillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Tidak pakai kacamata. Kata awal dulu aku ketiga ini. Pulang dari atas Alhamdulillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wa badan hatta yu'minu Gak boleh pulang kalau gak selesai. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sudah. Artinya Itu telah ada cerita yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada Rabbnya masih sudah mendengar apa yang kami sudah sekali awal kami mengingkari dan adalah yang tak cara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian dan sedang kepada Allah saja kecuali perkataan Ibrahim kepada Masyaallah. Kenapa ada? ada ustadznya
di depan. Makanya latihan cari SIM kan juga begitu ya, ya. Begitu ada Pak polisinya, jatuh. Makanya orang mati itu kadang ditalkin, didoakan supaya ada keteguhan hati. Allah masabit qalbahu bil qawli sabit. Allah masabit qalbahu, ya Allah teguhkan hatinya, teguhkan hatinya, teguhkan hatinya. Fainal an yus'al, karena sekarang lagi ditanya sama malaikat. Setelah kita pergi dari kuburan mengantarkan jenazah, dia akan ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dedek, ini kalau Putin ditanyakan, dibilangi, ojo geter, jangan dedek, jangan gemeter, tenang. Itu juga hambanya Allah. Nanti kalau kamu ditanya demikian, jawabnya Allah Tuhanku. Di ayat itu qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ada uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim. Waladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Kapan? Ketika dia mengatakan kami berlepas diri kepada kalian terhadap apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kami berlepas diri, tidak campur-campur, gak ikut-ikutan, orang melu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kecuali ucapan Ibrahim itu yang nggak bisa diambil, kita nggak boleh mengikuti. Dia mau mendoakan orang tuanya yang musyrik. La astaghfirannaka, benar aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Karena orang yang musyrik, mati kafir, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Walaupun didoakan tidak akan pernah sampai. Makanya dalam sholat kita syahadat sholamatnya sholat Ibrahim Allahumma sholli ala wa ali kama sholaita ala Ibrahim wa ali wa barik ala wa ali kama barakta ala wa ali fil alamin innaka layak diambil uswatun hasanahnya dari nabi-nabi itu. Satu, dijelaskan dalam Al-Quran itu yang tertulis Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Anak-anaknya juga soleh-soleh semuanya. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya kepada yang muda mengasihi, dekat dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil itu dekat. Jagulam, ada sama anak-anak ya, ada yang digendong, ada yang digamit tangannya, sama cucunya Hasan dan Husain juga dekat, bermain bersama, dan sampai jadi ustadzah, anak-anak pada lari. Kenapa lari? Ada kuntilanak. Wah, jadi ustadz jangan marah-marah. Masa ustadz gak bisa senyum sama sekali? Nabi Muhammad SAW, beliau juga sabar, tabah. Justru ketika ayat itu turun, surat Al-Ahzab ayat 21, itu di surat Al-Ahzab pas pada waktu itu perang Ahzab. Perang Ahzab itu menghadapi pasukan Ahzab dari beberapa hizb komunitas mana-mana saja. Perang Ahzab perang yang besar, musuhnya besar. Para sahabat sampai bingung. Hatta yaqula Rasulullah waladina ma'hu maka Rasulullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman itu mengatakan kapan datangnya pertolongan.
wa zulzilan syadida, hatinya tergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa tazunnuna billahi dzununa, sampai para sahabat tuh punya zon yang bagaimana kepada Allah. Ya kok musuh sakit dia nih. Terus bagaimana kita ini Gusti Allah ini piye to ki? Sampai gitu. Sampai setengah suudzon kepada Allah. Sehingga pada waktu dibikinkan parit, sehingga juga disebut dengan perang Khandaq. Ternyata bikin kondak yang besar, dalam kuburannya nggak bisa lompat, kalau turun nggak bisa naik. Sampai berhari-hari di situ, bekalnya habis, tenda-tenda mereka diterpa oleh badai pasir, roboh semua, kabur semuanya. Ternyata orang diperangi itu, terus menang. Pada awalnya kayak demikian itu, musuh yang sekian banyak orang-orang munafik bersekutu dengan orang-orang Quraisy, bersekutu dengan orang-orang pagan di sekitarnya, ya, untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi juga demikian. Ya. Tapi ternyata pertolongan Allah itu dekat. Ya memang malam itu nggak bisa langsung pagi gitu. Saya kalau nasihati orang yang punya masalah, ya, malam kan nggak bisa langsung siang. Malam itu biasanya malam semakin gelap, semakin gelap. Kalau sudah semakin gelap, barulah fajar itu menyingsing. Fajar yang pertama saja fajar kadzib. Baru fajar shadiq. Kemudian datang subuh, kemudian matahari terbit dari timur. Baru setelah itu duha, baru zuhur nanti. Semua ada prosesnya. Nikmati saja, insya Allah akan mudah pada waktunya. Baik. Sayang kepada anak-anak beliau juga sayang kepada orang tua. Orang tua menghormati orang tua, siapapun orang tua itu. Orang tua kafir buka disuapin ya? Iya. Oh, dengan baiknya, dengan lembutnya, sehingga ketika beliau wafat, yang nyuapi ganti siapa? Abu Bakar. Di depan Abu Bakar itu menghina Nabi Muhammad. Kamu hati-hati, jangan anu. Nabi Muhammad sering dibilang begitu. Kamu hati-hati, jangan ikut-ikutan Muhammad. Padahal yang nyuapi adalah Nabi. Begitu. Ini siapa yang nyuapi saya ini? Saya yang nyuapi kamu kemarin-kemarin. Beda, enggak gini. Kamu kasar, yang nyuapi aku itu lembut, untuk katanya halus. Tidak seperti kamu. Iya. Itu sudah wafat. Oh, sudah wafat. Berarti kamu siapa? Aku Abu Bakar. Lah yang nyuapi saya bukan siapa? Itulah Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW sholat subuh. Nah, Ali berjalan ke masjid, di depannya ada orang tua. Karena ada orang tua melakukan hitungan kuno pakai pelan-pelan. Maka Ali tidak mau nyalip mendahului orang tua itu. Ya, berakhlak yang baik, tidak mendahului. Akhirnya nanti jelas telat, sholat subuhnya telat, masbuk gitu kan. Sampai ditunggu-tunggu pelan-pelan di belakangnya, tidak menyamainya karena di belakangnya. Nabi Muhammad itu sholatnya sudah rukuk. Allahu Akbar. Maka malaikat berbicara pada Nabi Muhammad menjelaskan supaya dilamakan rukuknya. Nunggu Ali lagi-lagi berjalan. Maka jadi imam itu sesungguhnya juga harus menunggu. Saya kalau jadi imam
Itu rakaat pertama memang harus lebih panjang daripada rakaat yang ke sambil duduk yang masih duduk, yang masih jalan. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh bacaannya panjang-panjang. Rakaat 2 dan rakaat 1 yang paling panjang rakaat pertama. Supaya yang masbuh ya, itu masih bisa mendapatkan bacaan Al-Quran, masih bisa mendapatkan rakaat pertama. Nah ini Ali demikian itu. Begitu sudah sangat maju ternyata orang itu bablas wae, walah wae wong kafir. Padahal itu orang kafir. Yang Ali saja itu masih menunggu-nunggu di belakangnya. Nabi Muhammad pun masih disuruh menunggu. Nah, makanya sama orang tua, apalagi orang tua, masya Allah, yang masih punya orang tua berbakti kepada orang tua itu. Surga dibuat berapa kali? Pintu masuk surga yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang. Orang itu walaupun jihad sabilillah, mati syahid, puasanya baik, sholatnya baik, sholat malamnya baik, senang berbagi, tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, tamek lamun masuk surga. Ngerti tamek lamun? Ngerti ya, saya udah ngerti. Ya supaya ngerti. Tidak mungkin masuk surga. Tamek lamun tidak mungkin. Maka Nabi itu ketika ada orang mau jihad sabilillah, bukan kalau punya orang tua, maka uruslah orang tua Sudah video tadi. sabilillah. Kirim aku ya. Udah. Terus ada orang yang demikian itu, dia meninggalkan orang tuanya untuk jihad sabilillah, mati, ternyata nggak bisa masuk surga. Padahal dengan syahid itu dia terbebas dari neraka, tapi karena durhaka nggak bisa masuk surga. Tidak di neraka tapi tidak masuk. Hati-hati. Ustaz, Oke. itu yang belum kawin ya. Kalau sudah kawin itu kayaknya surganya ada di suami kayaknya. Oh iya, tapi ketika surganya di suami, apa boleh kita maki orang tua? Kan nggak boleh juga. Sebab ada jamaah yang begitu itu, ibu saya itu nggak pengen dilahirkan. Padahal masalah paket ini ngaji. Saya share itu ceramahnya Ustaz satu gereja besar tentang orang tua yang nggak berbakti, nggak bisa masuk surga itu marah-marah. Surga saya itu kan di suami saya. Walaupun punya suami tapi kalau durhaka kepada orang tua, mau min. Ceritanya Alqamah tahu kan? Yang lebih cinta istrinya daripada Ibunya. Dibakar. Akhirnya dia sakaratul maut kepanjangan, nggak bisa mati, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, pintu surga nggak bisa terucap, nggak dapat pintu surga. Nabi disusuli, dijujuli sama sahabat yang lain supaya nengok dikirim utusan, untuk dia nggak bisa. Cari ibunya, maka ibunya ditanya oleh Nabi, mengapa Alqamah itu sebetulnya ada apa? Dia itu lebih cinta istrinya daripada saya. Dan saya tidak ridho. Akhirnya dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, sakarat sakitnya luar biasa. Terus Nabi Muhammad mengatakan, relakan, ridhokan, ampuni, maafkanlah dia. Enggak, saya sakit hati, saya nggak bisa terima. Akhirnya dibakar. Ya udah, para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Ibunya bingung, untuk apa? Ya untuk bakar anakmu. Dia gak mati-mati, dia kesakitan dia. Bakar saja. Ya udah, Nabi, saya ikhlas, saya maafkan. Cek sahabat ke sana. Lihat, Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau belum.
Jika belum bisa, ibunya itu masih belum, walaupun sudah terucap. Karena sudah bisa dan kemudian mati. Durhaka kepada kedua orang. Lalu yang namanya memutuskan silaturahmi saja, layanul jannata wa takun, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, apalagi kepada orang. Kalau yang itu Ustaz, ceritanya saya juga lupa. Orang tuanya pergi ke rumahnya anaknya, terus istrinya itu kayaknya membentak gitu lah. Terus sama orang tuanya suruh ceraikan istrinya itu. Pernah dengar Ustaz? Saya lupa ceritanya itu. Maka laki-laki yang punya istri, yang istrinya tidak berbakti kepada orang tuanya suami, itu ya lebih baik dibina. Ya dibina yang baik. Kalau nggak bisa dibina yang baik ya dicerai. Ada ceritanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya anaknya ya. Yang lama tidak mengunjungi Ismail kecil ditaruh sama ibunya di Makkah, bibatin ghairi zar'in inda baitikal haram. Ditaruh di sana, kemudian ditinggal di suatu lembah tangisan. Maka Makkah itu aslinya Bakkah, bahagia, lembah tangisan. Ghairi zar'in, gak ada penghidupan, gak ada tanamannya, gak ada airnya. Maka Rabbana liyuqimunas shalah, ya Allah jadikanlah sebagai orang-orang yang mau menegakkan sholat. Padahal gak ada panganan, gak ada apa-apa. Akhirnya lari-lari bukit Safa dan maka Ibrahim alaihissalam meninggalkannya. Begitu sudah akhirnya dapat Zam-Zam, ada orang-orang datang ke sana, akhirnya orang-orang beli air Zam-Zam, akhirnya dapat penghasilan untuk mendidik anaknya. Lama terus datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang yang pertama itu pertama adalah proses penyembelihan Ismail itu. Terus pulang lagi ke Palestina, terus datang lagi, yaitu ternyata Nabi Ismail sudah nikah. Itu bisa. Iya. Begitu sudah nikah, nggak ketemu sama Ismail, tapi Nabi Ibrahim ketemu istrinya. Istrinya orangnya kok demikian. Sampaikan sama suamimu, sama Ismail, bapaknya telah datang. Suruh palang pintunya supaya diganti. Palang pintunya supaya diganti. Ya akhirnya palang pintunya diganti. Siapa palang pintunya itu? Istrinya. Jadi suami itu nggak boleh takut sama istri. Dikahi, dibawa dari istri. Jika suami takut, ada lagi seorang komandan, ada komandan siap diri, siap dan kamu jangan macam-macam, marah-marah, tegas sama anak buahnya. Dipanggil dari balik itu, ayah, sambil gerok-gerok, terus sampai rumah, ada kata, karena beli ya sama itu, laki aja itu ngegas, ya, berani di hadapan anak buahnya, di hadapan istrinya, jangan kau ingat sama ini, ya, ya, suami, imam, ya kan?
baik, puasanya baik, terus taat sama suami, maka masuk Surga, pilih pintu mana aja. makan. Nah, ya, itu lah kemarin ya. Jadi kalau dipanggil suami, inggih, terus monggo. Yang ketiga, kulon Kromo inggih pakai basa gitu. Jadi jamu dek, inggih. Monggo. Terus kulon sakit betul. Tiga ini saja. Sakit. Satu. Dua. Tiga. Seorang suami dengar itu tuh amplopnya dari kabeh. Amplop pesa. Amplopnya. Dompetnya sakjane diwehi kabeh. Wis ya jipuk-jipuk kabeh. Wis kok sing didelik-delik kok didudukne. Nyo. Sampai bon-bon utang barang diwehi. Logo. Suami itu kalau istrinya tuh bosok, manuk, putih, dede, Suamiku malah takut. bodohnya gak dede, monggo. Ayo makan di luar ya dia, wes macak sih pakai baju, begitu pakai baju, pakai ganti baju, suaminya ngambil makanan ditaruh di luar, makan di luar. Ya kalau taat sama suami tidak sekedar ya sebagai pemimpin saja, ya itu adalah wasilah bagi kita jenengan untuk bisa masuk. Betul itu. Ketika seorang suami ridho, makanya ketika salah segera minta maaf, kepada suami, itu insya Allah segera ridho. Kalau sampai semalam suami nggak ridho itu aja, waduh, murka. Jadi gimana tadi? Satu, dua, tiga. Dede, kamu masak kok capek? Tak goleknya rewang ya? Ayo betul golek dan pengajian apa yang di kalau aja goleknya ya. Kulon dede. Buyar bu. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Di antaranya juga seorang wanita itu akhlaknya dia menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Apalagi ketika suami tidak di rumah menjaga diri. Oh, ada yang katanya lagi sakit, gak mau masak, gak mau nyuci, kemulan, ternyata HP-an dianak sama orang lain. Alhamdulillah ini. Wong apa? Enggak, gue di sini. Jauh. Terus bagi seorang wanita dijauhi yang namanya prasangka buruk kepada orang lain. Sing gampang komentarnya cerewet ini bapak-bapak dulu. Memang otak bicaranya itu mengapa ibu cerewet? Karena yang ngajari bicara anaknya itu ibu. Ya, makanya
belajar, ya, otak bicaranya lebih banyak daripada laki-laki. Jangan sampai kita mencela, gibah, merendahkan orang lain. Ada ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6 insyaallah. Setengah 10. La yaskhar qaumun min qaumin. Waktunya sudah mulai, guys. Oke. Ya. Apa? Ini lebih seperempat Ustaz. Jamnya sekarang setengah 10. Setengah 10 nanti sampai jam berapa? Setengah 10 Ustaz. Setengah 10. Berarti sudah setengah 10. Sekarang sudah Iya. Waktunya selesai ya? Ditambah satu aja enggak apa-apa. Ya, satu itu surat itu. Al-Hujurat ayat Surat 6. berapa? Ya ayyuhalladzina Nah, amanu la yaskhar qaumun. Ya. Bukan. La yaskhar qaumun, caranya dulu. La yaskhar qaumun la yaskhar. Ayat 11. Ayat 11. Oh iya 11. Oke, silakan dibaca. Siapa? Surat ayat berapa? Baca. Surat berapa? Surat berapa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum ayyakunu khairum minkum wala nisa'un min nisa' asa ayyakuna khairum minkum wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab bisanismul fusuku ba'dal iman bisalismul fusuku Bisalismul. Oh ya, bisalismul dan iman wa malam yatubu faulaika humud-dhalin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi Ustaz ada yang besar airnya Ustaz. Gelas lupa saya lebih tadi. baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, titik tekannya. Ayo orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik. Nah, kaum itu ada laki-laki dan ada sudah ada di situ, tapi ditegaskan lagi bagi wala nisaun min nisa'in. Ditegaskan lagi khusus bagi wanita, masih ditegaskan lagi supaya wanita-wanita tidak mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik. Akhir itu termasuk ini ada pilkada yang kalau di kota itu semua wanita gitu ya. Yes, bersaja-saja, jangan sampai itu kita menjadi benci dengan benci berlebihan, cinta dengan cinta yang berlebihan. Boleh jadi suatu saat kita benci, ternyata pada saat yang lain kita boleh jadi saat
kalau suka dia cari ternyata waktu lain kan itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan taufik maulana kepada kita. Allah bersenang Muhammad wa Rasulullah Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan wal muslimin wa maulana wal muslimin wasmarbana wal muslimin. Allahumma asbiha zawjan Muhammad hada. Allahumma asbiha at-tashafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Allahumma rfa'na al-ba'a wal bala wal fahsha wal wala wasyadda wal mihan ma dhahara منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.